Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi kombinatorik, yaitu tentang kombinasi. Nah, teman-teman, kombinasi itu adalah bentuk khusus dari permutasi, ya. Nah, setelah memahami permutasi, kita akan lebih mudah memahami tentang kombinasi ini, ya. Nah, apa bedanya antara permutasi dengan kombinasi? Nah, jadi di dalam permutasi, urutan, kemunculan atau susunan itu diperhatikan, ya. Nah, namun dalam kombinasi, urutan, kemunculan atau susunan tidak diperhatikan. Nah, jadi ini adalah ciri utama, ya, dari konsep dasar yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Saya ulangi ya, jadi di sini permutasi, ya, urutan diperhatikan, sedangkan di kombinasi urutan tidak diperhatikan, ya. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, silakan perhatikan contoh masalah kombinasi berikut ini. Misalkan ada dua bola dengan warna yang sama, bola akan dimasukkan ke dalam 3 kotak, ya, sedemikian sehingga setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Berapa banyak cara untuk menempatkan 2 bola tersebut ke dalam 3 kotak, ya. Nah, kalau di ilustrasi kasus permutasi, saya ilustrasikan dengan 2 bola yang berbeda. Nah, sedangkan di sini kita ketahui 2 bola dengan warna yang sama, gitu ya. Setiap kotak sama, paling banyak hanya boleh berisi 1 bola, gitu ya. Nah, sehingga adapun banyak susunan yang dapat terjadi, misalkan ya, ada 2 bola warna yang sama, misal dapat dibedakan. Ada berapa susunan? Oke, berarti kita mempunyai sebanyak 6 cara untuk menyusun 2 bola ke dalam 3 kotak tersebut. Itu kan ya. Nah, misalkan saya punya bola A dan B ya. Saya punya bola A dan B. Di sini ya, susunan yang pertama, kotak pertama kita isi dengan bola A, kotak yang kedua kita isi dengan bola B, sedangkan susunan yang kedua masih sama yang terisi kotak 1 dan kotak kedua, tapi bola B dan A kita tukar posisinya. Itu ya. Nah, sehingga ada 6 cara untuk menyusun kasus ini. Nah, tetapi di sini bolanya itu berwarna sama, tidak dapat dibedakan, sehingga akan menjadi seperti ini, ya, penyelesaian masalahnya. Jadi untuk susunan pertama dan kedua yang tadi, ya, tampak berbeda. Nah, pada kasus kombinasi ini tidak berbeda, ya, dianggap sama. Jadi kita bisa tuliskan AB itu sama dengan BA. Ya, untuk apa? Untuk kasus kombinasi. Itu ya. Nah, sehingga hanya terdapat 3 cara untuk menyusun 2 bola ke dalam 3 kotak. Ya, saya ingin memilih ya kombinasi 2 dari 3. Ya. Nah, hasil ini kita bisa tuliskan sebagai berikut ya. Banyak cara untuk menempatkan 2 bola warna sama ke dalam 3 kotak sedemikian sehingga setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Itu sebanyak ini ya, ada 6/2 ya. 6 dibagi 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan hasil ini 6 dibagi 2 itu sama dengan permutasi 32. Ya kan, permutasi 32 atau permutasi 2 dari 3 ya. Sama ya, saya cara membacanya bisa seperti itu ya, tidak usah bingung teman-teman. Nah, di sini permutasi 2 dari 3 kan sama dengan 6 ya. Nah, hasil 6 ini tadi kita bagi dengan 2. 2 ini asalnya dari mana? 2 ini asalnya dari 2 faktorial karena ada 2 bola kita permutasikan di 2 kotak. Nah, nanti kalau ada 3 bola di 3 kotak, 4 bola di 3 kotak bagaimana? Oke, silahkan dipikirkan. Nah, sehingga kita peroleh di sini 3 faktorial dibagi rumus permutasi
32 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial ya. Kita kalikan di sini 2 faktorial. Nah, ini tidak lain adalah rumus dari kombinasi 3 2 atau kombinasi 2 dari 3. Nah, ini adalah notasi lain dari kombinasi. Tuh ya. Oke. Sekarang kalau kasusnya 3 bola ke dalam 4 kotak misalkan dan seterusnya, itu akan analog caranya seperti ini mengerjakannya. Nah, sehingga di sini saya langsung tarik ya untuk secara umum untuk menyusun R buah bola dengan warna sama ke dalam N kotak itu diperoleh hasil N ya dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya dikali N min R min 1 dibagi R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial sama dengan kombinasi NR atau kombinasi R dari N ya, itu cara membacanya, atau sama dengan ini adalah notasi lain untuk menulis kombinasi. Oke, nah sehingga kita sudah memperoleh definisi kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N elemen ya. Untuk rumusnya kita dapatkan bahwa kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial ya, atau kita bisa jabarkan N faktorial ini N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya N min R min 1 dibagi R faktorial ya. Oke, ini asal muasalnya dari sini, kita tarik, kita peroleh ini. Ini tidak lain adalah rumus dari kombinasi NR. Ya, ini saya beri kotak ya teman-teman. Nah, ini untuk kombinasi NR. Oke, nah sudah jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan contoh 9. Nah, contoh nomor 1. Kombinasi dua unsur dari 3 unsur berbeda ABC adalah, nah, ini dengan mudah kita bisa selesaikan. Hasilnya ada berapa? Berarti di sini banyak kombinasi yang mungkin ya. Ini adalah sama dengan berapa? Sama dengan kombinasi 2 dari 3, atau bisa kita selesaikan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial, atau 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi banyak kombinasi yang mungkin adalah 3 cara. Contoh selanjutnya, diketahui kelas terdiri dari 15 putra dan 10 putri. Tentukan banyaknya kemungkinan pengiriman delegasi apabila yang pertama delegasi tersebut terdiri dari 5 orang ya. Jadi jumlah putra dan putri bebas, yang penting terpilih 5. Yang B adalah delegasi terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Oke, kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Nah, karena bebas ya, berarti banyak cara ya untuk memilih ya pengiriman delegasi. Jadi banyak kemungkinan sama dengan ya kemungkinan delegasi itu sama dengan kombinasi, karena 5 orang kita pilih dari berapa? Putra 15, putri 10, sehingga kita jumlahkan ada 25 ini ya, atau sebanyak 25 faktorial per 5 faktorial dikali 20 faktorial ya, atau sejumlah. Nah, nanti kalian bisa hitung ya. Tadi saya sudah menghitung dengan kalkulator, kita peroleh sebanyak 53.130 ya buah ya. Oke. Nah, ini untuk soal yang A, ada sebanyak banyak sekali ya. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui cara mencari dengan kombinasi, kita tidak mungkin mendaftar satu persatu kemungkinan delegasi yang mungkin ya. Kemudian yang B,
Delegasi terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Nah, teman-teman, di sini diminta 3 putra dan 2 putri. Jadi kasusnya ingat ada konjungsi dan di sini. Ini adalah ciri-ciri dari kaidah perkalian. Jadi kita kali ya. Sehingga di sini banyak kemungkinan delegasi ya. Itu sama dengan, saya tulis di bawah sini ya. Karena 3 putra, saya memilih 3 dari 15 putra dikali kombinasi 2 putri, saya pilih dari berapa? 10 putri ya. Sehingga kita peroleh di sini 15 faktorial ya dibagi 3 faktorial dikali 12 faktorial, kita kali 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial ya. Atau tadi sudah saya hitung, hasilnya adalah 455 buah. Selanjutnya, sebuah klub beranggotakan 8 pria dan 10 wanita. Berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 6 orang dengan jumlah wanita lebih banyak daripada pria? Nah, teman-teman, di sini sekarang kita diminta memilih wanita lebih banyak daripada pria, ya. Nah, jadi akan dipilih sebanyak berapa? 6 orang. Nah, kita pilih 6 orang dengan jumlah wanita itu harus lebih besar daripada pria, ya. Jadi, jumlah wanita harus lebih besar daripada jumlah pria. Nah, sehingga di sini kita harus bagi dulu ya kasus kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi, kemungkinan pertama itu adalah 6 wanita dan 0 pria. Boleh ya? Yang penting wanita lebih besar daripada pria jumlahnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, oke, wanitanya kita kurangi ya, 5 wanita dan 1 pria. Masih boleh. Kemungkinan yang ketiga, kita punya 4 wanita dan 2 pria. Oke. Nah, kemungkinan yang keempat adalah 3 wanita dan 3 pria. Boleh nggak kemungkinan yang keempat ini? Ingat ya, di sini wanita harus lebih besar dari pria jumlahnya. Sehingga ketika 3W dan 3P berarti kan sama ya. Sehingga di sini dia tidak mungkin untuk kasus ini. Gitu ya, ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Oke, sehingga kita selesaikan ya untuk kemungkinan yang pertama di sini kombinasi 6 dari wanitanya berapa? 10 dikali kombinasi 0 dari 8. Di sini kombinasi 5 dari 10 dikali kombinasi 1 dari 8. Kombinasi 4 dari 10 dikali kombinasi 2 dari 8. Nah, teman-teman, ingat ya, ketika kemungkinan 1 terjadi, kemungkinan 2 dan 3 tidak mungkin terjadi. Jadi masing ada 3 kemungkinan ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Sehingga kita selesaikan dengan kaidah penjumlahan ya. Jadi kalau mau diperjelas ya kemungkinan 1 atau kemungkinan 2 atau kemungkinan 3. Nah, sini masing-masing kita hitung ya. Nah, saya sudah menghitung hasilnya. Di sini 210. Di sini 2016. Dan yang terakhir ada 5880. Nah, sehingga kalau kita jumlah hasilnya adalah jumlah 6. Di sini 2 tambah 8 10, 1 tambah 2 3 tambah 8 11, tambah 2 3 tambah 5 8106. Nah, jadi ada sebanyak 8106 cara yang mungkin untuk memilih jumlah wanita lebih banyak daripada pria, yaitu 6 orang yang dipilih. Oke, seperti itu. Jelas ya teman-teman?
Tentunya saya sudah bilang dari awal bahwa permasalahan kombinatorok ini sangat bervariasi gitu ya. Nah, jadi kalau ingin semakin paham ya harus semakin banyak latihan soal sehingga akan terbangun dengan baik ide-ide untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan gitu ya. Nah, ini adalah satu latihan untuk kalian ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, di sini kita baca sebentar soalnya. Berapa cara pemilihan perwakilan mahasiswa? Sebanyak 5 orang dari 10 mahasiswa bila mahasiswa A selalu masuk ya. Misal mahasiswa ini termasuk ya. Jadi salah satu dari 10 mahasiswa itu mahasiswa A selalu masuk. Mahasiswa A tidak ikut terpilih. A selalu dipilih tapi B tidak dipilih. A atau B selalu dipilih. Nah, oke. Silahkan kalian coba mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan jawaban akhir boleh ditulis di bawah ya, atau diberilah penjelasan sedikit secara singkat. Nanti kita akan bahas gitu ya. Kita diskusikan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan materi kombinasi ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memperjelas pemahaman kalian tentang materi kombinatorik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.